Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai overview peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, jika kita melihat dari ketentuan yang ada, yang sebelumnya terdapat PP nomor 9, PP nomor 9 ini adalah gambaran bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bagian perpajakan yang semula sudah diatur mengenai Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang PPH, di mana terdapat dua penyesuaian. Penyesuaian yang pertama adalah penurunan tarif PPH Pasal 26 untuk bunga obligasi dan penyesuaian di PP nomor 94 tahun 2010, di mana mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Kemudian, dari gambaran umum berikutnya adalah PMK nomor 18, PMK nomor 03 tahun 2021, di mana mulai berlaku efektif pada tanggal 17 Februari 2021, Undang-Undang Cipta Kerja bagian perpajakan, khususnya Undang-Undang PPH Pasal 111 yang mengubah Pasal 2 ayat 4, Pasal 4 ayat 1D, dan Pasal 4 ayat 3 huruf F, huruf O, dan huruf P Undang-Undang PPH yang mengacu kepada PMK nomor 18 garing PMK 03 tahun 2021. Overview peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan kita akan bagi beberapa poin. Di sini ada sekitar 6 poin. Poin yang pertama adalah penurunan tarif PPH atas penghasilan bunga obligasi, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Pada PP nomor 9, di sini kita lihat bahwa pasal 3 telah diubah oleh PMK nomor 18 mengenai 2H. Yang pertama, tarif pemotongan PPH pasal 26 atas penghasilan bunga obligasi termasuk syariah yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai P3B. Poin yang kedua atau huruf B, penurunan tarif mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya RPP kemudahan berusaha. Kemudian nomor 2, persyaratan subjek pajak orang pribadi diatur di PMK 18 pasal 2 sampai dengan pasal 6 memberikan kepastian hukum mengenai orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Kemudian orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri termasuk WNI yang dapat menjadi subjek pajak luar negeri. Lanjut. Persyaratan WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi subjek pajak luar negeri. Dan yang terakhir, perlakuan PPH bagi WNI subjek pajak luar negeri. Ini diatur di PMK 18 pasal 2 sampai dengan pasal 6. Kemudian, poin yang ketiga, kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing. Diatur di PMK nomor 18, pasal 7 sampai dengan pasal 13. Ketentuan pengenaan PPH hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, terdapat kriteria keahlian tertentu dan tata cara pengenaan PPH hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA dimaksud pada huruf A. Selain itu, poin nomor 4, kriteria tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang semula diatur di PP
nomor 9 pasal 4 angka 2, perubahan dari PP 94 tahun 2010 pasal 2A menjadi pasal 14 sampai dengan pasal 43 di PMK nomor 18, di mana pengaturannya sebagai berikut. A. Dividen atas penghasilan lain yang dikecualikan oleh objek PPh. Kemudian kriteria tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi. Kemudian tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh. Dan terdapat perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Kemudian poin yang kelima. Dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Diatur di PMK nomor 18 pasal 44 sampai dengan pasal 47, di mana terdapat 4 poin, yaitu pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji, tidak termasuk DAU. Kemudian, penghasilan yang diterima BPKH selain dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji, serta pengembangan DAU dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum PPh. Selain itu, tata cara pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji. Yang terakhir, poin D, ketentuan pembukuan dan pembebanan biaya, penghasilan, dan biaya dihitung secara proporsional. Kemudian poin ke-6, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Diatur di PMK nomor 18 pasal 48 sampai dengan pasal 53, di mana ketentuan pengecualian dari objek PPh atas sisa lebih yang diperoleh atau diterima badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan, ketentuan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana dan pengalokasian dalam bentuk dana abadi. Kemudian poin yang C, kewajiban pelaporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana dan atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Jika kita melihat terdapat penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi, pokok perubahannya terdapat di pasal 26 ayat 1b, di mana tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Pokok pengaturannya di PP nomor 9 tahun 2021, di mana tarif pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan bunga obligasi, termasuk syariah, yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai P3B. Penurunan tarif mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya PP nomor 9 tahun 2021. Sampai dengan 6 bulan sejak berlakunya PP nomor 9 tahun 2021 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP nomor 16 tahun 2009 junto PP 55 tahun 2019. Aturan sebelumnya, PPh pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh subjek pajak luar negeri dikenakan tarif sebesar 20%. Dasar hukumnya adalah pasal 3 PP nomor 9 tahun 2021. Kemudian, jika kita melihat persyaratan subjek pajak orang pribadi, di mana orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri, WNI maupun WNA yang pertama bertempat tinggal di Indonesia, ada 3 kriteria, yaitu pertama bermukim di suatu tempat di Indonesia yang dikuasai atau dapat digunakan setiap saat. Kedua, dimiliki atau disewa atau tersedia untuk digunakan.
dan bukan sebagai tempat persinggahan. Poin yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama secara pribadi, sosial, ekonomi, dan atau keuangan di Indonesia, atau menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia, antara lain hobi dan sebagainya. Nah, jika kita lihat bahwa ada 3 hal yang dibahas di sini mengenai bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, apabila berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maksudnya adalah jangka waktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya orang pribadi berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus-menerus ataupun terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari. Dan dikatakan dianggap mempunyai niat atau dibuktikan dengan dokumen dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, antara lain yang pertama adalah kitab atau izin tinggal tetap, yang kedua VITAS atau ITAS atau visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas dengan masa berlaku lebih dari 183 hari, disertai kontrak kerja atau usaha atau kegiatan di Indonesia melebihi dari 183 hari. Yang ketiga, kontrak kerja atau usaha atau kegiatan di Indonesia melampaui 183 hari. Dan yang terakhir adalah dokumen lain seperti kontrak sewa tempat tinggal melebihi dari 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga. Nah, ini adalah persyaratan subjek pajak orang pribadi yang menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Kemudian, orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri, nah persyaratannya seperti apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan yang pertama, bertempat tinggal di luar Indonesia. Kedua, memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia. Dan yang ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia. Keempat, menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain. Dan atau yang kelima, persyaratan tertentu lainnya. Semuanya diatur dalam Dasar Hukum Pasal 3 Ayat 1 PMK nomor 18 tahun 2021 mengenai orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian, persyaratan subjek pajak orang pribadi dalam hal pemenuhan persyaratan WNI menjadi SPLN bagi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Persyaratan yang dipenuhi secara berjenjang, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang pribadi tersebut. Yang pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Kemudian yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama atau PKU di luar Indonesia yang dibuktikan dengan sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia. Kemudian suami atau istri atau anak-anak atau keluarga tinggal di luar Indonesia dan atau menjadi anggota organisasi agama atau pendidikan atau sosial atau kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat. Kemudian, yang ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Nah, persyaratan di sini dari poin 1 sampai poin 3 dipenuhi secara berjenjang. Yang mana bertempat tinggal di luar negeri merupakan persyaratan yang harus terpenuhi. Kemudian, jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal atau bermukim di Indonesia, maka tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan angka 2 dan 3. Dan jika WNI yang bersangkutan memenuhi bertempat tinggal di luar negeri, sekaligus bertempat tinggal di Indonesia, maka dilanjutkan pada persyaratan angka 2 PKU di luar Indonesia.
Kemudian, jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia, maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratan angka ketiga. Dan yang terakhir, jika WNI ternyata memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia, maka dilanjutkan pada persyaratan angka 3, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar negeri. Oke, persyaratan keempat dan kelima merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain dan persyaratan tertentu lainnya. Nah, jika menjadi subjek pajak negeri atau yurisdiksi lain, dibuktikan dengan SKD atau surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan berbahasa Inggris, paling sedikit mencantumkan nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku, dan nama serta tanda tangan yang setara oleh pejabat berwenang di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. Kemudian, periode SKD berlaku paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak. Dan yang terakhir adalah persyaratan tertentu lainnya, di mana ada 2 poin di sini. Poin yang A, telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN. Dan poin B, telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh DJP. Dasar hukumnya adalah pasal 3 PMK nomor 18 tahun 2021. Kemudian, tata cara permohonan surat keterangan WNI SPLN. Di sini dasar hukumnya menurut pasal 4 PMK nomor 18 tahun 2021. Kita lihat ada 4 poin di sini. Poin yang pertama, WNI yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 huruf A PMK. Kemudian poin yang kedua, permohonan diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Dalam hal belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan BPS ke KPP terdaftar. Kemudian yang ketiga, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, KPP atas nama Dirjen berdasarkan hasil penelitian akan menerbitkan surat keterangan WNI SPLN dalam hal telah memenuhi persyaratan atau surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi persyaratan. Dan poin yang keempat, dalam hal batas waktu terlewati belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan surat keterangan WNI SPLN dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan permohonan surat keterangan WNI SPLN. Kemudian, jika kita melihat saat mulai atau berakhir kewajiban subjek dan perlakuan PPh, maka kita melihat bahwa WNI yang memenuhi persyaratan sebagai web SPLN dilakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A Undang-Undang PPh dan menjadi SPLN sejak meninggalkan Indonesia. Artinya jika kita melihat pasal 2A di sini, SPLN diperlakukan sebagai orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ya. Jadi untuk WNI yang sudah memenuhi persyaratan, nah maka sejak dia meninggalkan Indonesia maka dianggap sebagai SPLN. Oke, dan yang kedua, WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WPNI pada saat akan meninggalkan Indonesia melalui KPP atau KPP Mikro atau KP2KP atau saluran tertentu.
dengan melampirkan dokumen pendukung untuk membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian, dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, tetap harus mengajukan permohonan pemenuhan persyaratan tertentu yang kelima. Jika di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN, maka dibatalkan penetapan sebagai WPNI, kemudian tetap merupakan SPDN dan dikenai PPh sebagai SPDN. Kemudian PPh pasal 26 sejak penetapan WPNI sampai dengan pembatalan NI dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dan poin yang keempat, penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WPNI karena dapat menunjukkan niat sebagai WPSLN dikenakan PPh sesuai pasal 26 Undang-Undang PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 dan Pasal 6 PMK nomor 18 tahun 2021. Lanjut, persyaratan subjek pajak orang pribadi jika diilustrasikan sejak WNI meninggalkan Indonesia setelah 183 hari dalam 12 bulan. Artinya di sini ada beberapa hal ya. Di sini tie breaker rules, di mana pemenuhan persyaratan secara berjenjang untuk menentukan status subjek pajak oleh WNI berdasarkan hierarki sebagai berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di luar Indonesia dalam hal belum dapat ditentukan karena masih memenuhi syarat bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri. Dilanjutkan ke persyaratan berikutnya. Yang kedua, pusat kegiatan utama di luar Indonesia dalam hal masih belum dapat ditentukan. Dilanjutkan ke pemenuhan persyaratan berikutnya. Ketiga, memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di negara lain. Ini adalah tiebreaker rules. Kemudian persyaratan administratif yang perlu dipenuhi yaitu SKD dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain dan mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan WNI SPLN beserta kelengkapannya. Jadi ini adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Nah, dikatakan SPLN sejak meninggalkan Indonesia setelah melebihi 183 hari dalam 12 bulan. Kemudian ilustrasi berikutnya adalah ketika WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN. Nah, WNI saat meninggalkan Indonesia jika melebihi dari 183 hari dalam 12 bulan di luar negeri, artinya sejak saat meninggalkan Indonesia, pengenaan PPh diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri. Nah, WNI dapat membuktikan niat menjadi SPLN dengan mendapat kontrak bekerja selama lebih dari 183 hari, serta menunjukkan akan bertempat tinggal di luar negeri dan tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia. Artinya sebelum meninggalkan Indonesia, WNI tersebut harus menyampaikan SPT tahunan PPh serta menyelesaikan kewajiban SPT yang telah menjadi kewajibannya. Kemudian melunasi utang pajaknya dan mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WPNI. Nah, dalam hal di kemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN atau tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan tersebut, maka dibatalkan penetapan WPNI, tetap merupakan SPDN, dan dikenakan PPh sebagai SPDN termasuk tahun pajak atau bagian tahun pajak penetapan WPNI. Artinya, WNI di sini tetap harus mengajukan permohonan menjadi SPLN dan melampirkan SKD dari otoritas pajak negara lain beserta kelengkapan lainnya, di mana nanti bisa dilihat persyaratan WNI menjadi SPLN. Nah, ini adalah ilustrasi ketika WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN.
Kemudian, jika kita melihat kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi WNA, ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN. Warga negara asing yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dengan syarat memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN. Kemudian, termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Kemudian, jangka waktu 4 tahun, pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia. Kemudian, dalam hal pada jangka waktu 4 tahun, pajak WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri. Ketentuannya diatur dalam Dasar Hukum Pasal 7 dan 9 PMK nomor 18 tahun 2021. Oke. Nah, dikatakan memiliki kriteria keahlian tertentu itu seperti apa ya? Jadi kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi WNA. Kita melihat di sini WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing yang wajib memenuhi persyaratan mengenai A. Penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker, atau B. Peneliti asing yang ditetapkan Menristek atau Kepala BRIN. Nah, kriteria keahlian tertentu meliputi berkewarganegaraan asing, kemudian memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing. Kemudian, ijazah pendidikan dan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut. Dan kewajiban ahli pengetahuan, di mana dasar hukumnya adalah Pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2021 mengenai ketentuan mengenai pos jabatan tertentu yang tercantum dalam lampiran 2 PMK 18 tahun 2021. Kemudian, jika kita melihat tata cara pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA. WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal saluran tertentu belum tersedia, maka permohonan dilakukan secara tertulis ya melalui kantor pos juga bisa, atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Artinya pengajuan tertulis tersebut bisa dilakukan secara langsung atau dari pihak ketiga ya, dari pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir, dan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat ke tempat WP terdaftar. Kemudian DJP atau Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan dan menerbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia atau menolaknya ya dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Artinya DJP akan melakukan penelitian apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Jika memenuhi, maka persyaratannya disetujui. Jika tidak, maka akan ada surat penolakan.
Kemudian WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya PMK ini ya dapat dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang jangka waktu 4 tahun pajak belum terlampaui dan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1. Dalam hal permohonan disetujui, pengenaan PPh dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 tahun pajak. Dasar hukumnya, di sini kita lihat ada Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 PMK Nomor 18 Tahun 2021, di mana bentuk dokumen permohonan, surat persetujuan, dan surat penolakan tercantum dalam lampiran ketiga dan 4 PMK 18 Tahun 2021. Nah, jika kita ilustrasikan, ilustrasi yang pertama, Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Januari 2021, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 bulan di salah satu sekolah menengah atas atau SMA internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan Lomba Olimpiade Fisika Internasional. Pada tanggal 1 Juli 2021, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 tahun. Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi WP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2021. Untuk tahun pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 sumber penghasilan, yaitu penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA Internasional kode ISCO atau KBJI 2320 yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dengan lampiran peraturan menteri ini. Kemudian, penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika kode ISCO atau KBJI 2310 di Universitas ABC yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. Dan penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia. Contoh kasus tersebut terlampir dalam lampiran 5 PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, terhitung sejak tahun 2021 Juli, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai WP warga negara asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 peraturan menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, maka Mr. MS dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, terhitung sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B di Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2021, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk tahun pajak 2021. Kemudian, apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, maka Mr. MS dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan di luar Indonesia. Oke, ilustrasinya, jika PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, kita tahu bahwa di sini ada worldwide income
Nah, kita lihat di bagian ini, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nah, dilihat dari tanggal kedatangan pertama adalah tanggal 2 Januari 2021. Di tahun pertama diajukan permohonan di Juli 2021 di tanggal 1. Permohonannya, dalam hal permohonan Mr. MS disetujui, maka sejak kedatangan pertama kali, yaitu 2 Januari 2021, sampai 31 Desember 2024, Mr. MS hanya dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Artinya sejak dari kedatangan nih, tanggal 2 Januari 2021, kemudian Januari 2022 adalah bagian dari tahun pertama, bagian kedua di tahun 2023 Januari, bagian tahun ketiga adalah Januari 2024, dan tahun keempat adalah di akhir tahun 31 Desember 2024. Nah, atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, maka jika sudah disetujui pengajuannya, maka Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dengan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Artinya, jika tidak dilakukannya permohonan ataupun permohonan sudah dilakukan namun tidak disetujui, maka berlakulah prinsip worldwide income, ya. Kemudian kalau kita melihat ilustrasi kedua, Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerjasama selama 1 tahun dengan perusahaan konstruksi PT DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis dengan kode ISCO atau KBJI 1223. Mr. AB telah terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana. Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT DEF untuk jabatan yang baru, yaitu Kepala Proyek Ahli Teknik Lapangan dengan kode ISCO atau KBJI 2142 untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 sumber penghasilan, yaitu penghasilan pertama sebagai manajer pengembangan bisnis di PT DEF dengan kodenya 1223 tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini. Dan yang kedua, penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT DEF dengan kode 2142 yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan lampiran peraturan menteri ini. Nah, contoh kasus di sini dapat kita lihat di lampiran 5 PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, terhitung sejak 1 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai warga negara asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 peraturan menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. AB terdaftar, maka Mr. AB pada tahun pajak 2020, terhitung dari periode April sampai dengan November 2020, dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan periode 2 November sampai dengan 31 Desember 2020 dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Oke, ini untuk tahun pajak 2020. Sedangkan
Tahun pajak 2021 terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kemudian, tahun pajak 2022 terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini dikarenakan jangka waktu 4 tahun pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 1 dihitung sejak tahun pajak 2018 sampai dengan tahun pajak 2021. Nah, pada tahun pajak 2023 terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, atau dengan kata lain worldwide income. Nah, jika kita melihat dari ilustrasi yang ada, worldwide income dengan territorial income pada tahun pertama terhitung dari kedatangan pertama adalah 2 Januari 2018 dan pada tanggal 1 Januari 2019 kembali ke Jepang. Nah, masuk di tahun kedua adalah 1 Januari 2020. Nah, di April tahun 2020 merupakan bagian dari tahun ketiga, ya, di mana dalam 1 April 2020 ini tanda tangan kontrak baru di Indonesia. Kemudian tanggal 2 November 2020 berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Maka sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dilakukannya permohonan. Nah, perhitungan jangka waktu 4 tahun pajak tetap dihitung sejak kedatangan pertama kali tanggal 2 Januari 2018. Sedangkan pemberlakuan territorial income sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, ya, terhitung dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Oke, ini merupakan bagian dari ilustrasi yang ada. Kemudian, kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Terdapat 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, dividen dari dalam negeri dengan syarat WPOP, di mana menginvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian jika WP badan, ini tanpa syarat. Selanjutnya, dividen dari luar negeri apabila perusahaannya bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila perusahaannya non-bursa, jika menerima dividen dari luar negeri yang diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri diatur apabila diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Kemudian yang keempat, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dengan syarat diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, kemudian penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Kemudian merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Nah, ketentuan ini diatur dalam dasar hukumnya pasal 14 dan pasal 25 PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, jika kita melihat dividen dari dalam negeri, di sini kita akan melihat apabila yang menerimanya adalah WPOP atau orang pribadi.
Nah, dikatakan dividen dari dalam negeri ini dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima atau diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Nah, selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengecualian adalah melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian, tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB. Nah, ini dari sisi penerimanya adalah WP orang pribadi. Nah, jika kita lihat apabila yang menerimanya adalah WP badan, maka kita lihat dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Artinya, dividen yang diterima dari dalam negeri yang diterima oleh WP badan dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Oke. Nah, pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tata cara pengecualian adalah melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB. Nah, ini diatur dalam dasar hukumnya pasal 15 dan pasal 16 PMK nomor 18 tahun 2021. Serta ada contoh kasus tercantum dalam lampiran ke-6 PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, jika kita sudah melihat dari dividen dalam negeri, maka kita akan melihat dividen yang diterima dari luar negeri. Nah, saham yang ada di luar negeri ada dari saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek maupun saham yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Nah, kita lihat beberapa poin di Bursa Efek di sini. Dikatakan dikecualikan dari objek PPh sebesar dividen yang diterima atau diperoleh investasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Nah, selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengecualian dengan melaporkan dividen yang berasal dari luar negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini dari sisi saham yang di Bursa Efek. Nah, jika saham yang tidak berasal dari Bursa Efek dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Merupakan dividen yang berasal dari laba setelah pajak mulai tahun pajak 2020 yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020. Tata cara pengecualian dengan cara melaporkan dividen yang berasal dari luar negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Dasar hukumnya diatur pada pasal 17 sampai dengan 21 PMK 18 tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran ke-6 PMK 18 tahun 2021. Dividen dari luar negeri berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, jika kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita cermati, ya. Jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan kurang dari 30% dari laba setelah pajak, maka dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Selisih dari 30%-nya itu dari laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh berdasarkan pasal 17. Sedangkan sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud huruf B tidak dikenai PPh. Artinya kita harus melihat dari komposisinya. Setelah itu kita juga melihat dividen diterima atau diperoleh diinvestasikan lebih dari 30% dari laba setelah pajak. Maka dividen yang diinvestasikan itu dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian, sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh. Dasar hukumnya adalah pasal 22 dan pasal 23 PMK nomor 18. Nah, dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang diberikan berdasarkan apa? Yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS, atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS atau rapat umum pemegang saham atau dividen interim termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis, di mana dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 2 PP 94 tahun 2010, kemudian pasal 24 PMK nomor 18 tahun 2021. Oke, penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Tata cara pengecualian adalah melaporkan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jika diinvestasikan kurang dari 30% dari laba setelah pajak, maka penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Nah, selisihnya ini dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan ini dikenai PPh berdasarkan pasal 17. Kemudian, sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud huruf B tidak dikenai PPh. Kemudian, jika diinvestasikan lebih dari 30% dari laba setelah pajak, artinya penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian sisa laba setelah pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang tidak diinvestasikan tidak dikenai PPh. Nah, dasar hukumnya dapat kita lihat di pasal 26 sampai dengan 28 PMK nomor 18 tahun 2021 dan juga tercantum di lampiran 6 PMK 18 tahun 2021. Oke. Nah, kemudian jika kita melihat penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, yang sebelumnya kan dari BUT ya. Nah, jika tidak melalui BUT seperti apa pengecualiannya? Nah, dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Nah, penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri, bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri,
Nah, penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Nah, tata cara pengecualiannya adalah melaporkan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dalam SPT tahunan PPH sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jika diinvestasikan kurang dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima atau diperoleh, maka penghasilan dari luar negeri ini tidak melalui BUT yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPH. Kemudian selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan dikenai PPH berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH. Nah, dasar hukumnya dapat kita lihat di pasal 29 dan 30 PMK 18 tahun 2021. Begitupun juga terdapat dalam lampiran 6 PMK 18 tahun 2021. Nah, terdapat beberapa bentuk investasi ya. Jika kita lihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita cermati. Di sini ada 12 poin. Yang pertama adalah SBNRI dan SBSN RI. Kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Yang ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Dan yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Keenam, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ketujuh, investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Ke-8, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Ke-9, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Kerjasama dengan lembaga pengelola investasi atau LPI. Ke-11, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI dan atau yang ke-12, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya dapat kita lihat di pasal 34 PMK 18 tahun 2021. Nah, bagaimana sih jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi? Jika kita lihat di sini, batas waktu investasinya adalah akhir bulan ketiga untuk WPOP atau orang pribadi, atau akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Nah, jangka waktu holding investasinya adalah paling singkat adalah 3 tahun. Terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Kemudian, investasi tidak dapat dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan. Nah, itu adalah batas waktunya dan jangka waktu untuk investasi. Sedangkan laporan realisasi investasinya, WP yang dapat pengecualian objek PPH harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP kecuali WP badan yang menerima dividen dari dalam negeri karena tanpa syarat. Nah, wajib pajak harus menyampaikan laporan secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk WPOP atau akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain. Dasar hukumnya adalah pasal 36 dan 41 PMK 18 tahun 2021 yang sebagaimana tercantum dalam lampiran ke-7 PMK 18 tahun 2021. Kemudian jika kita melihat
tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, pengecualian dari objek pajak PPh atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh WPOP atau badan dalam negeri. Kemudian dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan yang berasal dari luar negeri dilaksanakan dengan melaporkan dividen atau penghasilan lain tersebut dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa SKB. Nah, dari dua hal ini, jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara, dan jangka waktu investasi, maka akan terutang PPh saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Kemudian PPh yang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri wajib disetor sendiri oleh WPOP dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PPh-nya sendiri disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Kemudian WPOP yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerima negara dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasinya. Artinya di sini jika tidak memenuhi syarat, nah tentunya akan terutang nih PPh-nya. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 4 angka 2 PP 94 tahun 2010 dan jika melihat kita PP 9 tahun 2021 serta pasal 37 sampai dengan 40 PMK 18 tahun 2021. Nah, ada ilustrasinya dicontohkan seperti ini. Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Nah, pada tahun 2019, PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta. Pada tanggal 3 November 2020, PTX membagikan dividen 30% dari laba setelah pajak. Nah, dividen sebesar 30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Nah, atas dividen yang diterima Tuan A sebesar 30 juta dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021. Kemudian, jangka waktu investasi Tuan A paling singkat adalah 3 tahun pajak. Ya, dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, Tuan A menyampaikan laporan realisasinya untuk periode pertama terhitung adalah paling lambat di akhir bulan Maret tahun 2021, di mana periode 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 paling lambat dilakukan di Maret 2021. Kemudian yang kedua, terhitung dari periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka paling lambat dilaporkan laporan realisasinya di Maret tahun 2022. Sedangkan pelaporan realisasi ketiga yaitu periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dilakukan pelaporannya paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023. Nah, kasus tersebut tercantum dalam lampiran ke-8 PMK nomor 18 tahun 2021. Ya, oke. Nah, ketentuan peralihannya, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 109 ayat 1
PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, ketentuan penutupnya PMK 18 PMK 03 tahun 2021 ini mulai berlaku PMK 111 PMK 03 tahun 2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Kemudian PMK 107 PMK 03 tahun 2017, PMK 93 PMK 03 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 107 PMK 03 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh WP dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Dan PMK 192 PMK 03 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK 18 PMK 03 tahun 2021. Nah, dasar hukum peralihan di sini jika kita lihat adalah di Pasal 117 PMK 18 tahun 2021. Oke. Nah, selain itu juga kita melihat di sini ada BPKH, Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ketentuan yang terkait adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian PP 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, pengertian BPKH sendiri adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, jadi dana setoran BPIH sendiri dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, penerima BPKH sendiri adalah setoran BPIH dan atau BPIH khusus ya berupa nilai manfaat keuangan haji penghasilan dari pengembangan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, dana setoran BPIH atau BPIH khusus huruf A dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu huruf B yang diterima BPKH dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai yang tercantum pada pasal 44 dan pasal 45 ayat 1 PMK 18 tahun 2021. Nah, penghasilan apa sih yang dikecualikan dari objek PPH itu sendiri? Nah, dikatakan dikecualikan dari objek PPH apabila dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus, penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu berupa yang A. Imbalan hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BI. Kemudian poin B. Imbal hasil dari obligasi syariah atau sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat pembendaharaan negara syariah yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia. C. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% dari suatu badan usaha tetap maupun tidak melalui badan usaha tetap di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPH. Kemudian poin D, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK yang dapat berasal
berupa imbalan hasil dari reksadana syariah, KIK efek beragunan aset, KIA dana investasi real estate, KIK dana investasi infrastruktur, dan atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPH, dan atau penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat. Ya, artinya dari poin A sampai poin E ini dikecualikan dari output PPH atas penghasilan huruf A, huruf B, C, dan D, dan pembelian emas batangan atau rekening emas huruf E. Menggunakan surat keterangan tidak dilakukan output PPH. Dasar hukumnya diatur di pasal 45 PMK nomor 18 tahun 2021. Nah, contoh permohonannya dapat kita lihat ya, beserta surat keterangannya pada lampiran ke-9 dan ke-10 PMK 18 tahun 2021. Penghasilan yang diterima BPKH selain dana setoran BPIH dan atau BPIH khusus, kemudian penghasilan dari pengembangan keuangan haji dan penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang pajaknya disetor sendiri oleh BPKH dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPH. Ketentuan terkait dana umat abadi, ya, dana abadi umat dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat dikenai PPH bersifat final yang tidak dilakukan pemotongan dan atau pemungutan PPH. BPKH menyetor sendiri PPH yang terutang. Nah, penyetorannya sendiri dilakukan paling lama 15 bulan berikutnya setelah masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 45 ayat 11 sampai dengan ayat 15 PMK 18 tahun 2021. Ketentuan peralihannya di sini ada 3 hal, yaitu ketentuan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPH berlaku sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tanggal 2 November 2020. Kemudian atas penghasilan yang dikecualikan dari objek PPH yang telah dikenai pemotongan dan atau pemungutan PPH yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian, tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dilaksanakan berdasarkan PMK mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diatur di PMK 187/PMK 03 tahun 2015. Dasar hukumnya adalah pasal 47 PMK 18 tahun 2021. Oke, kita lanjutkan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPH. Kita lihat one by one. Pertama, badan atau lembaga keagamaan, yaitu badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan. Sedangkan untuk badan atau lembaga sosial adalah badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya, pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo, pemeliharaan anak yatim dan atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat. Kemudian, santunan dan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, tindakan kekerasan, dan sejenisnya.
pemberian beasiswa, dan atau pelestarian lingkungan hidup, di mana dasar hukumnya diatur pada pasal 48 PMK nomor 18 tahun 2021. Kemudian dari sisa lebih sendiri itu merupakan selisih lebih dari perhitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan atau bukan objek PPh, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk bantuan, sumbangan, atau harta hibahan sepanjang tidak ada hubungan istimewa dengan pihak penerima. Kemudian, biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan atau keagamaan dan atau biaya pengadaan barang dan atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan kegiatan sosial atau keagamaan yang dimana tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan apabila pemberi dan penerima bantuan sumbangan atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan sebagaimana yang diatur dalam dasar hukumnya pasal 48 PMK nomor 18 tahun 2021. Sedangkan jika kita melihat dari sisi lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan dikecualikan sebagai objek PPh apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk yang pertama, pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% dari jumlah sisa lebih. Kemudian, yang kedua, dialokasikan dalam bentuk dana abadi dalam hal terdapat sisa atau penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga atau poin C, dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Nah, jika kita melihat sarana dan prasarana, pengertiannya seperti apa? Nah, yang kita lihat adalah sarana kegiatan sosial dan atau keagamaan. Sedangkan untuk prasarana berupa gedung, tanah, kantor, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang berada di dalam wilayah NKRI, yaitu sarana dan prasarana kegiatan sosial dan atau keagamaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Nah, jika kita lihat di sini diatur dalam dasar hukumnya pasal 48 dan pasal 49 PMK nomor 18 tahun 2021. Sedangkan jika kita untuk melihat contoh kasusnya penggunaan sisa lebih tercantum dalam lampiran ke-11 PMK 18 tahun 2021. Kemudian jika kita melihat dana abadi untuk terkait dengan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, pengertian dana abadi itu apa sih? Ya, dana abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program sosial atau keagamaan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Nah, penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi dengan syarat terdapat pengaturan terkait dana abadi di instansi terkait dan disetujui oleh pemimpin badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan dan pejabat instansi pemerintah terkait. Dana abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil pengembangan dana abadi sebagaimana dimaksud di atas dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan sosial atau keagamaan. Dalam hal penggunaan dana abadi dimaksud tidak sesuai ketentuan atas dana abadi tersebut menjadi objek PPh pada tahun pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal. Nah, sebagaimana dana abadi di sini diatur dalam dasar hukum pasal 49 dan pasal 52 PMK nomor 18 tahun 2021. Kemudian, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPh jika kita melihat dari alokasi untuk fasum dan badan atau lembaga lain, kemudian laporan jumlah sisa lebih dan sisa lebih dianggap sebagai objek pajak, maka kita akan melihat dulu dari sisi alokasinya. Nah, alokasi sendiri adalah terkait dengan fasum dan badan lembaga lain. Kita lihat dari penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Nah, dapat berupa apa saja? Yaitu dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum atau diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan lain sepanjang berada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial atau keagamaan pemberi. Oke, ini dari sisi alokasinya. Kemudian dari laporan jumlah sisa lebih ada 3 hal, yaitu pertama, badan atau lembaga sosial atau keagamaan harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian, poin yang kedua adalah laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala KPP setempat, wajib pajak terdaftar setiap tahun sebagaimana lampiran SPT tahunan PPh. Selain laporan, badan atau lembaga harus membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Kemudian, sisa lebih sebagai objek PPh, jika kita lihat dari jumlah sisi lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun, maka itu akan diakui sebagai objek pajak penghasilan pada akhir tahun pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Kemudian, jumlah sisi lebih dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT tahunan PPh tahun pajak. Diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. Nah, untuk contoh pelaporan dan perhitungan itu bisa kita lihat pada lampiran ke-12 dan ke-13 PMK nomor 18 tahun 2021. Dan untuk mengenai alokasi fasum dan badan atau lembaga lain, laporan jumlah sisa lebih dan dianggap sisa lebih sebagai objek PPh, dasar hukumnya diatur di pasal 49 sampai dengan pasal 51 PMK nomor 18 tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya mengenai overview peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif, perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai regulasi terbaru dari Undang-Undang Cipta Kerja serta RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan oleh DPR yang akan menjadi undang-undang. Oke, dengan solusi kreatif dan informasi yang relevan serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Dadah.